Video kedua kali ini saya akan membahas mengenai masalah konsep menabung. Jadi sejak kecil mungkin banyak dari kita percaya bahwa menabung adalah jalan kita untuk menuju kekayaan. Artinya menabung adalah pangkal kaya. Tapi apakah betul seperti itu? Maka kita perlu melihatnya lebih dalam. Memang era tahun 70 80-an di mana mungkin tingkat inflasi nggak seperti sekarang dan juga mungkin saat itu tidak banyak instrumen-instrumen investasi yang bisa kita gunakan untuk melipat gandakan kekayaan kita, maka menabung memang menjadi jalan yang paling praktis dan paling efisien untuk dalam tanda kutip menyimpan dan sedikit mengembangbiakan kekayaan kita. Tapi seiring berjalannya waktu, Indonesia sekarang sebagai emerging market dengan banyak sekali peluang-peluang investasi, peluang-peluang baik itu investasi real maupun non real. Kemudian juga kita lihat di sini banyak sekali juga bisnis-bisnis yang bisa digarap. Maka sebetulnya saya melihat bahwa ketika Anda menabung atau konsen untuk menyisihkan uang Anda dan dimasukkan buku tabungan, maka sebetulnya di situ Anda termasuk golongan orang-orang yang merugi. Saya akan jelaskan penyebabnya. Karena begini, ketika uang Anda itu tertanam dalam sebuah lembaga perbankan, maka kalau dengan kita asumsi pakai cara yang paling gampang dengan deposito pun, maka sebetulnya Anda hanya akan mendapatkan sekitar 6% per tahun. Yang mana ini bukan berarti itu adalah hasil yang bersih, tapi itu masih hasil yang kotor, di mana di situ belum termasuk dari pajak dan seterusnya. Artinya, dengan dipotong pajak mungkin paling mentok Anda akan dapat sekitar 5,5%. Bagi Anda yang merasa bahwa 5,5% adalah nilai yang cukup besar, Anda harus tahu bahwa di Indonesia, meskipun angka inflasinya itu masih single digit, tapi real inflasi di lapangan itu udah double digit. Kita tahu dari mana real inflasi? Real inflasi itu sebetulnya bukan berdasarkan dari rekomendasi dari Bank Sentral. Real inflasi didasarkan dari apa yang berapa persen kenaikan dari harga barang-barang yang kita bandingkan dalam dunia nyata. Misalkan harga tanah, di mana kita tahu sendiri di Indonesia rata-rata double digit, belasan persen, rata-rata belasan persen. Atau misalkan harga bahan pokok lainnya, atau bahan kendaraan, dan seterusnya. Artinya, kalau Anda menyimpan uang Anda ke bank dengan bunga deposito, ini deposito berjangka dan itu maksimum sekali, bagus sekali itu 6%, itu kotor, bersihnya 5,5%, maka sebetulnya uang Anda itu mengalami penurunan daya beli di tahun selanjutnya karena real inflasinya sudah double digit. Artinya, kalau Anda bercita-cita suatu ketika Anda ingin membeli rumah, misalkan nih Anda ingin membeli rumah dengan cara menabung, di mana rumah itu kita tahu sendiri, anggaplah jelek-jeleknya dia naik 10% per tahun harganya, sedangkan Anda nabung ke bank, di mana nabung ke bank itu hanya dapat bunga sekitar 5,5% per tahun, maka di situ Anda sebetulnya mengalami kerugian kemampuan daya beli sebesar 4,5% tiap tahunnya. Itu dengan asumsi deposito. Beda dengan tabungan biasa yang mungkin bisa cuma 2-3%. Nah, dalam hal ini memang pengetahuan tentang financial education itu sangat-sangat penting. Karena financial education mengajarkan kita tidak hanya untuk jadi pengusaha, tapi bagaimana kita bisa menempatkan uang penghasilan kita dalam beberapa pos sehingga nilai kenaikan harta kita tuh bisa semaksimal mungkin. Maka untuk Anda yang sekarang mungkin masih umur 20-an, yang mungkin masih berpikir have fun dan belum berpikir nanti ke depannya untuk masa tua bagaimana, nanti untuk anak Anda belum bagaimana, untuk setelah pensiun bagaimana, mungkin mulai saatnya sekarang Anda bisa berpikir bagaimana caranya Anda membuat suatu resolusi di tahun 2017 ini yang mana Anda bisa make sure bahwa investasi atau penempatan pos uang Anda itu semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang bagus, minimal tidak mengalami tergerus kemampuan daya belinya. Di beberapa video sebelumnya saya pernah membahas mengenai masalah banyak instrumen investasi. Instrumen investasi yang paling gampang mungkin seperti misalkan reksadana, atau misalkan Anda bisa tanam di pasar modal, di pasar saham, atau misalkan Anda juga bisa yang sedikit nyeleneh, Anda bisa tanam uang Anda di perusahaan-perusahaan milik teman Anda atau perusahaan-perusahaan umum tapi yang tidak terdaftar di bursa efek. Atau misalkan Anda juga bisa dalam tanda kutip menyimpan uang Anda dalam bentuk emas karena di situ tidak tergerus inflasi meskipun secara capital gain tidak banyak dibanding hampir 11-12 dengan deposito kalau kondisinya sekarang. Atau lebih keren lagi kalau misalkan Anda bisa membuat skema di mana Anda bisa berinvestasi di bidang properti atau di bidang baik itu tanah, rumah, apartemen, ruko dan seterusnya, karena itu menurut saya adalah best investment di 2017 di Indonesia. Nah, kalau Anda sudah melek tentang kondisi seperti ini, ya saya harap Anda harus istilahnya tidak berpikir kolot bahwa untuk jadi kaya harus menabung.
Barangkali juga kalau untuk jadi kaya Anda perlu melakukan leverage terhadap uang yang Anda miliki sehingga Anda bisa mendapatkan gain yang lebih besar. Nah, di sini juga saya ingin ngomong bahwa eh, financial education untuk generasi muda itu penting-penting, sangat-sangat penting. Tapi sayangnya kok saya lihat tidak banyak sekolah atau universitas yang memiliki mata kuliah atau mata pelajaran yang adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Akibatnya ya orang-orang berpikir bahwa untuk jadi pengusaha itu harus anaknya pengusaha. Untuk jadi pengusaha itu harus adalah anak-anaknya orang kaya. Padahal sebetulnya ada banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita garap tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang sangat konvensional seperti itu. Jadi teman-teman, selain menabung itu tidak begitu bagus untuk kondisi sekarang, juga ada baiknya Anda berpikir untuk melipat gandakan kekayaan Anda melalui jalur-jalur kewirausahaan. Saya di sini memang ingin ngajarin Anda bagaimana how to make business, tapi tidak melakukan pemaksaan. Anda tidak harus jadi pengusaha, tapi kalau memang bisa, lebih baik karena di situ Anda bisa make money, make profit, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang banyak. Gitu dulu video kedua, nanti kita lanjut lagi di video ketiga. Thank you very much, bye bye.